Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yudi Gumelar. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Esa. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS ya, dengan mata kuliah fikih dan usul fikih yang diampu oleh Pak dosen Pak Deni MPD. Penjelasan tentang fikih dan usul fikih ya. Fikih dan usul fikih. Kalau fikih itu sendiri ya tentunya kita tidak asing lagi atau familiar ya. Jadi fikih itu ilmu tentang yang mempelajari tentang ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu jual beli dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Tapi kalau usul fikih itu apa sih? Jadi kata usul fikih itu berasal dari dua kata ya tentunya, yaitu kata usul dan kata fikih. Nah, kata usul itu dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata aslun yang artinya yaitu pokok, fondasi, atau dalil atau hal yang menjadi dasar suatu bangunan yang ada bangunan di atasnya. Contohnya kita membangun sebuah rumah nih. Nah, fondasinya itu yang di bawahnya itu disebut usul ya. Kalau lebih banyak lagi disebut aslun gitu kan. Kemudian kata fikih itu sendiri berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu ya, yang artinya itu faham, mengerti, pintar, dan kepintarnya ya. Contohnya seperti saya sudah faham ya, kita bisa pakai faqih tuh. Kemudian bisa contohkan lagi, saya sudah memahami, kita bisa memakai kata afqahu gitu ya. Jadi secara singkat di sini ya, fikih yaitu ilmu tentang hukum perbuatan amaliyah keseharian kita ya. Keseharian seorang mukallaf seperti sholat, puasa, jual beli dan lain sebagainya. Itu mengenai fikih dan usul fikih ya. Tentunya fikih dan usul fikih itu saling terkaitan ya antara satu dan lainnya, fikih dan usul fikih. Oke. Nah, kesimpulannya dari definisi secara bahasa tadi fikih dan usul fikih ya. Usul fikih itu sendiri yang berarti dasar atau pokok atau fondasi. Nah, sedangkan fikih itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau amaliyah sehari-hari seorang mukallaf. Siapa sih mukallaf itu ya? Ya kita, seorang mukallaf yang sudah dibebani oleh hukum. Nah, secara istilah di sini ada dua definisi ya. Yang pertama ada ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i secara istilah ya, yang poin pertama. Kemudian yang poin keduanya ada kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Itu menurut secara istilahnya. Mazhab dalam fikih. Yang pertama kita bahas dulu apa sih pengertian mazhab itu sendiri. Jadi mazhab adalah bisa diartikan ya, jalan yang dilalui atau dilewati sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Nah, jadi mazhab itu adalah sebuah jalan yang dilalui oleh seorang muslim ya tentunya, atau dilewati seorang muslim untuk mencapai sebuah tujuan tersebut dengan mazhab. Bila diruntut ke belakang ya, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya mazhab Asy'ah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada mazhab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir ada mazhab Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kapan sih lahirnya mazhab dalam Islam? Sejak munculnya mazhab fikih terjadi dalam 5 periode. Pertama ada abad ke-0 sampai dengan 1 Hijriah.
kemudian yaitu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Kemudian periode pembentukan abad kedua dan ketiga Hijriah, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan mazhab-mazhab lainnya. Kemudian apa sih yang melatar belakangi lahirnya mazhab-mazhab fikih dalam Islam? Jadi perbedaan yang muncul di kalangan ulama hingga melahirkan mazhab-mazhab dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu perbedaan sumber hukum, metode, dan lingkungan, kan. Nah, kemudian kita di sini mengenal ya bahwa ada 4 mazhab dalam fikih kita. Ada Imam Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian kita kalau bertanya di Indonesia ini menganut mazhab apa? Hal ini dikarenakan Islam yang masuk pertama kali ke Indonesia adalah mazhab Syafi'i, hingga mayoritas penyebaran Islam di Indonesia adalah Islam bermazhab Syafi'i. Jadi kebanyakan di Indonesia itu umat Islam itu bermazhab Syafi'i ya, karena pertama masuk Islam ke Indonesia itu yang membawanya itu mungkin bermazhab Syafi'i gitu mungkin ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh gak sih kita itu bermazhab lebih dari satu? Ya jawabannya boleh ya tentunya ya. Mengapa boleh? Karena barangkali dalam keadaan dimana mazhab kita yang kita anut itu kan menyusahkan pada diri kita, maka kita boleh menggunakan mazhab lain selain mazhab yang biasanya kita pakai itu kan. Jadi jawabannya boleh kita bermazhab lebih dari satu. Kemudian bagaimana kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita tidak mengikuti mazhab yang 4 tadi? Nah, kesimpulannya lembaga fatwa dan riset kerajaan Arab Saudi menyebutkan tidak wajib selalu mengikuti pendapat imam mazhab, karena mereka juga manusia yang juga melakukan kesalahan. Yang boleh diikuti hanya pendapat mazhab yang benar sesuai dengan dalil-dalil yang sudah ditentukan. Ad-darurat tuhibu al-majhurat, yang artinya dalam kondisi darurat hal yang terlarang dibolehkan. Nah, saya di sini mengambil salah satu contoh ya. Contohnya dalam suatu kondisi yang haram, makanan haram itu bisa jadi diperbolehkan ya dalam suatu kondisi tertentu. Contohnya bagaimana sih hukumnya daging babi saat kondisi sangat lapar dan tidak ada makan lain selain daging babi itu? Nah, kita lihat dari dalil-dalil syar'i ya, seperti Al-Quran, hadis Nabi, qiyas, kemudian ijma ya. Dan terus kemudian dalil-dalil itu dikaji untuk mendapatkan kesimpulan hukum, sehingga mendapat kaidah hukum ad-darurat tuhibu al-majhurat. Saat kondisi darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang atau memakan daging babi tersebut ya. Nah, jadi kesimpulannya dari yang tadi ad-darurat tuhibu al-majhurat, jadi diperbolehkan ya memakan daging babi itu ketika kita sedang keadaan lapar dan tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi minuman selain daging babi tersebut. Dan kalau misalkan kita tidak memakan daging babi tersebut, bisa menyebabkan kita kehilangan nyawa ya. Maka hukumnya memakan daging babi tersebut diperbolehkan, jadi tidak haram. Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan atau ketentuan-ketentuan yang tidak bisa kita ubah lagi ya. Yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul, sempurna, udah sempurna. Jadi hukum Islam itu udah sempurna,
tidak boleh dirubah lagi karena udah sempurna. Kemudian wasatiyah atau seimbang, harmonis ya. Harokah, bergerak dan berkembang. Kemudian kenapa sih hukum Islam itu bersifat universal? Karena ia mendasarkan berbagai ketentuannya atas dasar maqasid al-syariah, yakni hifzu ad-din, an-naf, al-aqli, an-nasi, al-amal, yang semuanya itu sudah erat kaitannya dengan kehidupan manusia, baik di zaman kuno maupun di zaman sekarang atau zaman modern. Mengenai ijtihad, ittiba, dan taklid. Jadi cara beragama Islam itu ada 3, yaitu ijtihad, ittiba, dan taklid tadi. Jika ijtihad adalah cara beragama dengan mengetahui dalil dan bisa mengolah dalil tersebut, maka ittiba adalah cara beragama dengan mengetahui dalil namun tidak tahu cara mengolahnya. Nah, sedangkan taklid adalah beragama tanpa mengetahui dalilnya ya. Jadi ketiga hal tersebut, ijtihad, ittiba, dan taklid itu saling berkaitannya dalam agama Islam. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan kali ini ya. Insya Allah kalau ada waktu kita lanjut lagi pembahasan lainnya ya. Mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan ya, karena pada hakikatnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.